jika apa mungkin dimulai saja ya Mas Ayi? Monggo. Sambil Daripada nunggu kosong. mungkin bisa ya. Dipenitipan ya Mas Bambang ya. Monggo. Ya. Ini di pertemuan yang terakhir dari rangkaian ceramah, yaitu pertemuan yang ke-8 ya. Kemarin yang terakhir kita sudah sampai ke Sangkan-Paran, kemudian ada harus mengisi kesanggupan. Ya, sebenarnya apa sih menjadi warga dan sebagai anggota organisasi. Tetapi kewajiban kita kepada Tuhan kan terus ya, jadi anggota dan tidak anggota, jadi warga atau tidak warga apa itu kan tugas kita tetap harus bakti pada Tuhan. Ya, hanya kalau kita jadi warga, jadi anggota, kan ibaratnya tercatat ya, tertulis di organisasi. Jadi kita kadang harus sedikit mengingatkan, ya sedikit mengajak kan begitu. Jadi kan ada hubungan lah istilahnya gitu. Jadi pada prinsipnya kita sebagai manusia jadi warga Pangestu dan tidak itu sama, tugas kita tetap berbakti pada Tuhan. Jadi jangan ada beban. Ya, wah jadi warga Pangestu nanti enggak sama saja. Jadi orang itu manusia itu kalau ini ibarat aja ya sebelum kita mulai biar untuk adik-adik yang mungkin masih tanda tanya nanti bedanya apa sama. Ya sama saja hanya kita kalau tercatat jadi warga jadi anggota, nanti kalau ada informasi, ada kegiatan dihubungi kan begitu. Jadi kalau enggak ya tidak kan begitu. Tapi pada prinsipnya kita sebagai manusia harus bakti pada Tuhan. Ya, hanya itu aja. Ya, jadi biar kita bisa mengingatkan kalau jadi anggota atau jadi warga Pangestu, kita memberikan informasi yang dibutuhkan, ya mengingatkan. Baiklah, mari kita mulai, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Kita siapkan hati kita untuk kembali kita membahas tentang pelajaran dari Sang Guru Sejati. Ya. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin. Ya. Adik-adik semuanya, ya, jadi ini pertemuan yang terakhir habis ini. Nah, adik-adik nanti akan dibimbing, ya, diasuh mungkin dari pengurus setempat, ya, misalnya yang ada di Batu, resmi menjadi anggota, ya, dilantik dan seterusnya. Tapi sekali lagi pada prinsipnya sama. Ya, kita hanya membekali kita semuanya, adik-adik semuanya untuk selalu sadar bahwa kita ini ada dalam kekuasaan Tuhan. Ya, hanya itu aja. Nah, semoga ilmu atau apa ya, pemahaman yang baru kalau ada yang masih bersekolah, ada yang bekerja ini hanya untuk Anda saja. Nah, saya masuk ke materi, saya share screen dulu. Untuk materi hari ini terakhir adalah nanti bab Panembah. Ya. Sudah kelihatan ya, bab Panembah. Oke, sudah kelihatan semuanya. Nah, apa toh Panembah itu? Nah, ini sebenarnya makanya ini diletakkan di terakhir ya. Ini sebenarnya kalau dalam apa ya, urusan Panembah ini sebenarnya nggak begitu penting kita sampaikan.
Karena apa? Pak ini kan kemarin di terakhir yang sangkan paran ya, udah itu pelajaran yang diberikan sebenarnya sampai sangkan paran aja. Panembahan ini hanya sekedar tambahan saja. Tambahan, kalau mungkin masih ada yang bertanya-tanya loh, terus caranya kita berhubungan dengan Tuhan gimana kan begitu. Oh ya udah. Nah, ini kita kasih materi tentang panembah, privasi atau hak mutlak manusia dengan Tuhan. Dah, tidak ada yang boleh mengatur itu. Hanya kita sendiri. Makanya di ajaran Sang Guru Jati ini atau di Pangestu ini kita hanya sekedar mengingatkan saja. Ya mengingatkan. Nah, caranya hubungan dengan Tuhan ya terserah kan begitu. Bebas kamu cara apa saja, yang penting kita yakin. Pandangan adik-adik semuanya ya. Jadi ini yang disampaikan ini adalah sifatnya hanya menguatkan, mengingatkan bahwa ini adalah hak masing-masing manusia untuk selalu komunikasi dengan Tuhan. Nah ini saya kasih judulnya ya, menjaga hubungan kepada Tuhan, ya, dengan Tuhan. Jadi bagaimana kita ini bisa menjaga terus, kontak terus dengan Tuhan. Manembah, itu kita kontak terus dengan Tuhan. Kenapa? Apa kita pernah lepas? Sebenarnya kita tidak pernah lepas dari Tuhan, karena Tuhan itu selalu berada pada diri kita. Hanya tidak terasakan, terkadang terasa tidak nyambung, ada yang putus. Cirinya putus apa? Ya kalau putus kita mengalami hal-hal yang kurang baik. Ya misalnya kita ada rasa tak keluar kontrol tuh ya, marah, yang berlebihan. Nah ini berarti kan lepas dari Tuhan. Padahal masih, nah ini kita bagaimana menjaga bahwa kita itu terus hubungan dengan Tuhan. Nah biar terus itu namanya dengan cara manembah. Jadi manembah itu nanti ya kita bahas nanti ya, biar adik-adik tahu dulu ya. Jadi ini fungsinya panembah itu biar kita itu terus nyambung. Dan ini hanya mengingatkan saja. Nah yang menyebabkan kita tidak bisa nyambung atau seolah-olah terputus dari Tuhan siapa? Ya saudara-saudara kita yang kemarin kita bahas ya, yang nafsu-nafsu, yang ada 4, angan-angan itu ya. Ini kalau kita tidak hati-hati, itulah yang menyebabkan kalau bahasa Jawa itu aling-aling. Ya, jadi sehingga membatasi kita seolah-olah Tuhan itu jauh kan gitu kadang. Jadi sifatnya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak boleh ada seorang pun yang mewajibkan, yang mengharuskan dengan cara apapun hubungan kita dengan Tuhan. Karena apa? Sebenarnya Tuhan itu memberi kebebasan pada manusia. Nganggo cara apa wae terserah, yang penting gue peti kan gitu. Yang penting kita selalu dulu kan sebelum ada perintah-perintah Tuhan kan belum ada agama itu kan sudah ada manusia ya, jadi kan tidak mungkin awalnya misalnya ambil contoh kemarin dulu ya kalau ceritanya Nabi Adam dilahirkan di dunia itu apa udah beragama ya belum ya, karena diberi kebebasan terserah caranya gimana, terus ya berkembang, kemudian belum banyak godaan dan belum banyak halangan hingga, tapi malah dibiarin aja. Tetapi begitu sudah mulai banyak orang, sudah mulai banyak orang juga yang sudah tidak menyadari ya bahwa kita itu makhluk Tuhan, sudah mulai melanggar-melanggar. Dulu juga tidak tahu yang namanya melanggar yang mana, tidak yang mana, kan begitu. Kan sebuah ya sabda atau firman atau perintah ya gitu ya untuk mulai kembali kepada Tuhan lagi. Tetapi karena perkembangan ini, petunjuk benar ini dari para nabi rasul dulu dengan perkembangan manusia cepat manusianya ya, jadi semakin lama ya tambah sulit kan ya.
Makanya ya tidak apa-apa, kan tetap masan. Hanya saja manusia banyak mengabaikan. Nah, kemudian terus. Nah, makanya kita nanti sekali lagi kita diberi kebebasan untuk sembahyang atau berdoa atau mengadakan hubungan dengan Tuhan. Saya contoh gambar nih ya. Nah, ini gambar. Apa ini gambarnya? Ini bayi dalam kandungan ibunya. Dulu kita tuh ya seperti ini loh adik-adik ya. Dulu misalnya ini gambaran aja. Ini kan sebelum kita di dunia sekarang ini ya kita kan di mana alam mana? Ya alam kandungan kan ini. Kan ini ya. Nah, ini kan di sini kan tenang tuh ya. Adik ini tenang ya di dalam kandungan ibu. Ya. Begitu ini adik ini cengker lahir kan terpisah secara fisik terpisah. Ya, terpisah dengan ibunya. Nah, begitu terpisah ini kan resiko rawan. Ya, kadang kalau tidak dikasih tahu orang, ya misalnya neneknya atau saudaranya, kalau dia begitu lahir, enggak tahu ibunya yang mana kan enggak tahu dia. Enggak tahu, pokoknya yang terdekat aja dah itu dianggap. Nah, dan seterusnya ya. Ini aja kita itu tahu ibu kita paling-paling ya dilihat, oh siapa tahu, oh yang ngasih tahu si A, si B, misalnya nenek, kakek, ya saudara, oh, itu ibumu. Ya, terus dicatat di KK apa akte kelahiran telah lahir dari seorang ibu ini dan bapak ini dan ini tercatat. Ini kita manusia. Ya. Makanya kalau kita ingin terus ya, ini kita terus hubungan dengan orang ibu kita lah sebenarnya yang melahirkan kita. Ini aja sekali lagi kita kadang lupa. Ya, bakti kita pada orang tua itu lupa kadang. Ya, ini padahal sudah kelihatan ada bukti fisiknya. Nah, apalagi sekarang sudah mulai direkam, mulai ya dari kandungan sudah mulai sekarang ya pasangan-pasangan muda direkam biar nanti untuk sejarah besok kan begitu biar tahu. Nah, padahal ini aja yang kelihatan kita dulu sebelum jadi bayi ini jadi apa dulu? Kan kita masih di sana di alam keabadian sana, jadi satu dengan Tuhan di surga. Ya, ditambah lupa toh ya, tambah lupa kan. Dengan ibu kita aja kita masih bisa lupa kok ya. Nah, makanya kita selalu diingatkan, ayo kita itu dulunya pernah jadi satu dalam kandungan Tuhan. Ya, dalam Tripurusa. Nah, keadaannya yaitu Tripurusa di surga kalau orang paling gampang. Dulu kita pernah di surga bersama dengan Tuhan. Nah, ini makanya Panembah itu hanya mengingatkan kita dulu itu pernah jadi satu dengan Tuhan di surga. Diingatkan terus. Ya, itu ya. Makanya kita harus percaya pada Tuhan. Nah, sekarang contoh. Nah, ini apa? Ini cara sembahyang ya agama Islam. Ini untuk orang-orang yang beragama Islam. Ya, contohnya apa? Dengan cara sholat. Kan begitu ya. Dulu sebelum agama Islam ya nggak ada sholat. Kan begitu. Caranya sendiri. Tapi kalau sudah ada tuntunan, kan dulu ada namanya zaman jahiliyah ya. Wow, orang pada di Arab sana ya. Pada Sunda karu-karuan, tidak percaya pada Tuhan, nyembahnya berhala, maka diturunkan. Dikasih petunjuk yang namanya mungkin Al-Quran. Ya. Kemudian tata caranya namanya sholat. Ya. Jadi ini bagi umat yang beragama Islam. Ini tuntunannya orang agama Islam. Ya. Terus ini apa? Ini untuk yang agama Katolik. Nah, ini kan paus ya. Nah, ini juga sama. Ya. Loh, kok caranya berbeda? Tidak apa-apa, cara tidak masalah. Cara bentuknya, pengucapannya, lafalnya itu terserah kita. Yang penting kemantapan kita menyadari sepenuhnya bahwa ada Tuhan yang menguasai semesta alam sisinya. Ini aja. Ya, mengembalikan aja. Ya, jadi fungsi panembahnya itu aja. Kalau kita sudah menyadari benar bahwa kita sebagai manusia harus bakti pada Tuhan, kenapa harus berbakti? Ya karena kebutuhan kita. Jadi sebenarnya Tuhan itu nggak disembah aja nggak apa-apa. Bagi Tuhan itu nggak masalah. Hanya mengingatkan aja. Hati-hati loh ya kalau tidak selalu kontak dengan Tuhan nanti biasanya lupa. Ya karena di dunia ini banyak godaan. Ya jadi ini penting untuk kita semuanya ya. Jadi untuk semuanya lah.
saya kira adik-adik sudah paham ya. Mungkin ada yang caranya Islam boleh, Kristen boleh. Ini kalau ini Katolik ya. Nah, kalau ini coba, ini apa nih? Ini jarang nih. Ini untuk agama biasanya sekarang kan Konghucu, agama terakhir yang diakui di Indonesia. Tapi Konghucunya udah lama, hanya diakui yang terakhir di Indonesia. Apakah besok masih ada agama lagi? Ya tidak tahu. Ya kita tidak tahu. Agama di dunia itu ada berapa toh? Banyak sekali ya. Ada 6 itu kan yang di Indonesia ada 6. Tapi di dunia itu agama tuh ribuan agama. Ya. Yang ada di Indonesia ada 6 ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini sementara. Nah, adik-adik mesti tahu toh agama apa yang pernah diketahui adik-adik selain itu. Mungkin di di Jepang sana ya. Ada nama agamanya Shinto mungkin ya. Kemudian adik-adik pernah dengar yang di India itu ya, ada agama Sing gitu ya mungkin ya. Kemudian ada di mana banyaklah agama, banyak sekali. Ya. Nah, ini juga sama, intinya mereka mempunyai keyakinan bahwa ada Tuhan. Jadi kita tidak diperbolehkan istilahnya menyalahkan, oh salah itu enggak. Tuhan tidak pernah melarang seorang dengan cara apapun ya untuk terus berbakti pada Tuhan dengan cara mengingat pada Tuhan. Ya. Lah kita mengatakan itu salah karena kita enggak paham. Kalau kita paham pasti enggak mungkin menyalahkan. Ya, kalau adik-adik masih ingat ya pelajaran di Pancasila khususnya bab sabar. Sabar itu artinya wawasannya luas. Jadi kita tidak bisa menyalahkan si A, si B. Wong kita aja kadang justru yang salah kita ya. Mereka yang lebih baik, lebih benar ya. Jadi makanya kita toleransi, yang menghormati. Ya, jadi tolong menjadi pemahaman adik-adik semuanya bahwa Tuhan itu membebaskan umatnya untuk berbakti pada Tuhan dengan cara masing-masing. Dengan cara masing-masing. Ya masing-masing terserah mau cara apa. Ya. Kalau ini ya kalau karena kita bahasa manusia ini adalah cara beribadah agama Konghucu di Kelenteng biasanya. Di Solo itu ada Kelenteng ya. Jadi terserah mau cara apa. Nah, kalau ini apa? Adik-adik. Nah, mesti tahu nih orang-orang Bali, agamanya apa? Hindu. Kok modelnya gitu nyembah gitu ya boleh saja. Ini ya benar, nggak ada yang salah. Pokoknya rasa bakti. Jadi kalau dari luar mungkin bentuknya beda-beda ya. Ya. Nah, gambarnya itu beda-beda dari luarnya ya, nih. Jadi dari luar itu secara lahiriah berbeda-beda. Ini makanya ini kalau kita lihat dari luar dulu ya. Panembahnya dari paling luar itu secara fisik kelihatan ya tata caranya ya atau istilahnya syariatnya jadi yang dilakukan badannya kayak apa caranya ini kan menyembah modelnya ya tadi beda lagi ya ini agama Hindu ya kok begitu ya memang diturunkan seperti itu harus seperti itu caranya ya lanjut. Ini apa? Yang gundul-gundul nih biksu ini ya. Ini berarti agama Buddha ya di Candi Prambanan. Borobudur kalau ini ya, Borobudur. Nah, ini juga sama. Itu kok dadak rambutnya dipelontos itu ya. Ya memang itu keyakinan mereka sebenarnya nggak apa-apa. Ya. Ini fisiknya seperti ini caranya, pakaiannya seperti ini. Kan tadi pakaiannya beda-beda tuh ya. Ucapannya juga berbeda. Mungkin kita nggak paham itu ngomong apa kan begitu. Itu masih secara lahiriah. Nah nanti saya sampaikan ya. Memang ibadah atau panembah itu dari luar dulu, kelihatan dari luar dulu. Ya nanti bertahap-bertahap. Ya. Ini agama Buddha. Ada lagi, ini apa? Nah ini kalau kita ke gereja agama Kristen dengan cara bernyanyi, ya dan seterusnya kan ya. Boleh. Berdoa kok nyanyi ya, enggak apa-apa memang ajarannya begitu. Ya. Ya. Ini adik-adik semuanya yang perlu kita pahami, kita ketahui
yang intinya adalah manembah itu rasa bakti pada Tuhan dengan cara apapun. Ya, dengan cara apapun bagaimanapun. Ya. Nah, ini ada lagi. Ini ada orang sekelompok ini malah orang-orang bule ya. Orang-orang bule ini di Indonesia nih. Di daerah Solo ada sekitarnya, di daerah Bekonang itu ada seorang bule ya yang mau mempelajari kebudayaan, mungkin cara ya ini meditasi ya, ini mengadakan ini. Kalau dia mau berhubungan dengan Tuhan ya duduk aja gini sudah. Ya. Dia apa ya cari waktu yang longgar ya dengan caranya mereka pengennya ya ketemu dengan Tuhan kan sama kan. Panembah itu kita menjaga hubungan dengan Tuhan biar bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ya kalau dikatakan bisa bertemu ya, walaupun tidak bisa secara fisik, bertemu kita dengan Tuhan itulah yang namanya kebahagiaan itu di situ. Kita bisa ketemu di dalam hati. Nah, ini yang kita cari kebahagiaan yang sejati itu di situ. Ya, itu kita upayakan. Ya, sedikit demi sedikit, ya usaha terus menerus ini nggak bisa, itu aja sangat sulit ya. Nah, Bapak ini saya kasih gambar-gambar dulu biar adik-adik biar paham ya. Jadi memahami yang penting konsep dalam pikiran adik-adik ya bahwa manembah itu adalah hak pribadi seorang umat kepada Tuhan, hak pribadi. Ya. Menurut yang dia yakini, yang menjadi keyakinannya, yang menjadi kemantapannya, ya pakai apapun boleh. Ya, jadi di ajaran dipanggil gimana ya terserah agamanya masing-masing. Mau cara apa Islam ya Islam, Kristen ya Islam terserah. Ya. Pokoknya yang penting kita selalu sadar pada Tuhan. Ya. Nah, nih semua ya, semua cara-cara sembahyang istilahnya kan begitu. Ini diperbolehkan atau memang inilah cara-cara. Ini aja yang kita ketahui, ini yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui lebih banyak lagi. Cara-cara orang atau umat itu berbakti pada Tuhan dengan berdoa itu bebas. Ya. Sekali lagi kenapa nih saya ulang, dan saya ulang? Karena biar menjadi pemahaman yang benar. Jadi kita tidak diperbolehkan, artinya mengejas ya, memvonis atau ya istilahnya menganggap cara yang tidak sama dengan yang kita lakukan adalah salah, itu bukan, itu tidak diperbolehkan. Ya, itu hak mereka. Ini secara fisik loh ya, nanti belum kita sebenarnya yang berdoa itu apanya? Boleh lah kalau ini kita lihat secara lahir ya. Ini berdoanya Islam tadi ya dengan sedekap ini ya, kemudian kan ucapan, ini kan berdiri, diem aja ya. Kalau Kristen biasanya dengan nyanyi, ya ini juga, ya ini kalau secara fisik kelihatan beda secara fisik. Tetapi yang sebenarnya ini sama loh adik-adik. Ini sama sebenarnya. Samanya apa? Ini semua ini mengakui bahwa Tuhan itu sesembahan kita yang sejati, yang abadi. Ya. Jadi nanti panembahnya udah bukan lagi fisik, tetapi mulai ke dalam. Ya nanti. Ini secara fisik dulu ya. Secara fisik beda-beda. Tapi secara batin sebenarnya sudah mulai sama. Ya, sudah mulai sama. Ya, pokoknya menyerahkan segala sesuatu pada Tuhan, minta perlu dengan Tuhan. Nah, ini sekarang ini keterangannya, ya, biar lebih paham lagi. Pelajaran panembah itu ada, ya, karena permohonan para siswa yang telah menerima ajaran Sang Guru Jati untuk kejelasan tentang 3 tataran panembah yang disebut dalam Hastasila. Ya, nih saya ulang lagi. Jadi pelajaran panembah yang ada di organisasi Pangestu atau ajaran Sang Guru Jati ini hanya untuk menjawab dulu, kan itu kan dulu kita misalnya jadi anggota Pangestu kan, gimana ya maksudnya kan begitu, maksudnya kita itu harus berdoa pada Tuhan ini seperti apa kan begitu. Nah, di situ kan ada istilahnya kita harus selalu sadar. Percaya dan taat, nah, ya, istilahnya gitu ya. Kita mengembalikan segala sesuatunya pada Tuhan. Nah, karena pertanyaan-pertanyaan itu, maka ya sudah dikasih penjelasan. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kita tuh mau apa aja boleh, ya,
Tapi di ajaran ini ya, di Pangestu ini diberi juga petunjuk, tapi tidak secara secara seperti apa, dibebaskan juga ke yang warga atau anggota nanti ya. Jadi sekali lagi adik-adik jangan, ini tidak baku harus kayak gini. Sabda Sang Guru Jati tentang Panembah bukan perintah yang memaksa. Nah, ya seseorang bertindak sesuai dengan buku tuntunan Panembah. Atau mengganggu mengalami kemerdekaan seseorang dalam meyakini kepercayaan masing-masing. Orang berhak memilih sesuai dengan kecocokan hati masing-masing. Ya, ini loh ya. Jadi paham loh ya. Nah, apa di Pangestu nanti ada ya hanya diajari saja, diajari cara menembahnya seperti ini kan begitu. Kalau mungkin dengan cara yang sudah dilakukan mungkin ada suatu keraguan atau kurang sreg ya boleh kan pakai ini. Ini hanya alternatif aja, alternatif. Ya, jadi alternatif. Ya. Panembah adalah tanda bakti hamba kepada sembahan dan utusannya yang sejati melalui pengolahan hati dan rasa. Tarekat dan hakikat. Nah tadi tarekat ini pemahaman nanti untuk adik-adik ya perlu waktu ya. Tarekat itu secara tarekat itu lebih dalam ya. Jadi bukan syariat lagi, syariat itu dari luarnya kelihatan sudah tarekat. Ini sudah mulai ke tarekat. Tarekat itu hati istilahnya gitu. Hati dan rasa, hakikat. Agar dapat menetapi ajaran dalam tuntunan Hastasila kemarin ya. Hastasila kan Trisila dan Pancasila. Itu adalah panembahnya ya, istilahnya panembahnya batin ya, panembah batin 8 hal ya. Trisilo itu eling, percaya dan taat, kemudian Pancasila ya, rela, narima, jujur, sabar, diluhur. Ini dalam upaya mendekat dengan Tuhan dalam pusat hatinya hingga tidak ragu-ragu dalam melaksanakan ajarannya. Jadi sekali lagi ini untuk menuntun kita terus percaya, taat, yakin, sadar terus. Nah, ini dengan cara panembah. Nah, panembahnya kayak apa? Nanti sebenarnya cara ini hanya secara garis besar saja. Nih, hakikatnya itu apa toh? Hakikat panembah. Panembah adalah kewajiban hamba dan kebutuhan hamba sebagai tanda bakti kepada Tuhan. Juga cara mendekat dengan Tuhan di dalam hati sanubari. Itu namanya panembah. Loh kalau gitu mbak saya diem aja, saya boleh, ya boleh saja kan. Intinya nih ya, jadi panembah itu ya. Pertama kewajiban, kan istilahnya kita masih dalam tanda kutip dipaksa-paksa ya, kalau anak kecil dia suruh belajar dia dipaksa. Tapi kalau udah dewasa, jadi kebutuhan. Jadi kalau kita masih jiwanya muda, itu sifatnya hanya sebagai kewajiban. Wah saya kalau enggak sembahyang rasanya gimana, rasanya boleh itu awalnya. Tapi nanti kalau sudah kebutuhan itu beda. Ya, karena ini sudah menyangkut ke rasa. Ya, ini. Dalam panembah, seseorang meluhurkan nama Tuhan dengan bahasa yang dikuasainya. Dan sesuai petunjuk yang benar. Ya, dari wahyu ilahi yang cocok dengan kemantapan hatinya, disertai kepercayaan dan mengerti maknanya. Ya. Jadi ini ya penting ya. Jadi adik-adik semuanya. Jadi ini coba perhatikan lagi ya. Dalam panembah seseorang meluhurkan nama Tuhan dengan bahasa yang dikuasai. Jadi kalau kita minta itu ya harusnya paham. Saya itu ngomong apa, mintanya apa kan begitu. Ini lebih sreg. Ya, kalau adik-adik misalnya minta, saya mau minta sepeda, kan tahu, oh sepeda itu kayak gitu, untuk apa dan sebagainya. Ya, tapi kalau kita mau minta tapi nggak tahu apa ya artinya apa yang kita ucapkan ya nanti agak sedikit kurang sreg gitu ya, kurang. Nah, ini masalah rasa ya. Tuhan mengerti semua bahasa. Jadi Tuhan itu bahasa apa aja paham ya. Tuhan ya. Jadi mau bahasa apa aja bisa ya. Nah, makanya sekali lagi ini masalah hati. Artinya kemantapan hati aja. Ya, jadi
Tuhan mengerti semua bahasa. Yang penting hamba, nah, mengetahui apa yang diucapkan sampai tandas di dalam, artinya sampai benar-benar memahami gitu ya. Jadi paham benar, sampai ngerti benar ya. Mengerti apa yang diucapkan sampai tandas di dalam. Jangan karena bahasa hamba mengurungkan niatnya untuk menembah. Oh saya tidak mudeng terus enggak ya, jangan. Kita harus terus belajar dan belajar. Ya, pakai bahasa apa boleh, bahasa apapun. Wong kita tanpa kata-kata aja Tuhan tahu kok ya. Jadi tanpa menggunakan bahasa pun Tuhan tahu ya. Akan tetapi, ya nih, panembah baru merupakan sebagian dari kewajiban hamba kepada Tuhan yang bermacam-macam. Nah, tugas kita kan banyak tadi ya, kemarin tuh ya. Serta tanda kebaktian atau kesadaran hamba kepada Tuhan dan utusannya. Ya, jadi ini. Nah, adik-adik semuanya, jadi ini perlu sekali. Jadi kita kenapa kok panembah ini perlu disampaikan? Karena ini hal yang sangat penting, vital. Ini cara kita itu komunikasi dengan Tuhan. Dengan Tuhan itu apa toh? Tuhan itu keabadian, Tuhan itu kebahagiaan yang sejati, kemuliaan yang abadi. Ya, makanya kalau kita ada bingung dan seterusnya, berarti jauh dari ketentraman tadi toh ya. Tuhan itu pusatnya ketentraman. Berarti kalau hati kita galau, berarti semakin jauh. Makanya biarnya ya kita dekat. Caranya panembah. Gimana ya, menenangkan dulu pikiran, ya kegiatannya berhenti sebentar. Kayak misalnya mau sholat, misalnya yang Islam ya, ya kita wudhu dulu ya, dari secara lahir dibersihkan ya, kemudian mengucap berdiri dan seterusnya ya, takbiratul ihram dan seterusnya. Ya, ini prosesnya kalau Islam. Dengan kata-kata, ucapan, kok saya nggak mudeng ya, enggak apa-apa, awalnya enggak mudeng dulu, makanya harus dipelajari sedikit demi sedikit, ya, dipahami. Jadi kita ngomong apa itu maksudnya, tahu itu lebih mantep, jelas lebih mantep. Ya. Nah, nih intinya apa? Nah ini loh, sebenarnya kita itu kan ini hanya gambaran loh ya, adik-adik ya. Ini gambaran kita ada 7 titik, artinya kita kan punya saudara 7 kemarin ya, angen-angen yang 3, cipta, nalar, pangerti. Dan ada nafsu-nafsu 4 ya, mutmainah, amarah, sufiyah, luamah. Nah, ini yang harusnya, nah, ini yang penting kan itu. Kalau secara fisik kelihatan berhenti, diem, tetapi kadang ininya kemana-mana, pikiran kita sampai kemana-mana. Nah, ini namanya panembah kita belum bisa khusyuk gitu istilahnya ya. Kelihatannya kan mau coba adik-adik aja kalau misalnya kita sembahyang, mungkin kita juga mata kita terpejam tuh ya, tapi kan pikirannya sampai mana. Ya enggak apa-apa, itu diteruskan aja, memang latihannya seperti itu ya. Memang latihannya harus seperti itu dulu. Ya jadi enggak kusuk dulu. Ya, tapi nanti lama-lama kan gitu, ya pelan-pelan nanti jadi lebih tenang kan begitu. Ya, jadi intinya apa toh? Intinya kita tuh selalu sadar. Nah, nih manfaatnya apa panembah itu? Manfaat yang terkandung dalam kata-kata panembah. 1, guna menuntun hati agar dapat sadar kepada Tuhan dan utusannya yang abadi. Ini kan jadi satu ya, Tuhan, sukma kawekas ya kalau di ini ajaran ya. Dan semua sejati, utusan itu jadi satu. Jadi yang sumber segalanya dan yang selalu menuntun, jadi mendampingi kita. Dengan jalan meluhurkan nama Tuhan. Ini caranya gitu. Serta mengingat sifat-sifat Tuhan yang maha luhur, maha adil, maha suci, maha asih, dan sebagainya. Itu diucapkan dulu. Ya, jadi mengingat dulu. Oh Tuhan itu maha luhur, maha adil, maha asih, ya, dan seterusnya. Maha suci, ya, dan seterusnya. Nah, itu harus kita terus ucapkan terus. Biar apa? Biar nanti jadi di dalam batin kita terus nyantol ya. Nah, menuntun manusia percaya kepada suksma sejati sebagai utusan Tuhan yang abadi yang memegang kekuasaan. Oh ternyata dunia ini itu dikuasai yang namanya sifat Tuhan yang namanya suksma sejati, menguasai semesta alam seisinya. Kita harus percaya itu. Ya. Kalau enggak, kita tidak yakini ya nanti kita kadang-kadang kita itu merasa itu hasil karya kita sendiri ya. Makanya cirinya itu namanya orang sombong. Gini, gampangannya. Kalau orang sudah mulai mengaku-aku atau isinya sombong gitu ya, berarti sudah
nggak cocok dengan makna dari Panembah. Jadi orang yang istilahnya dekat dengan Tuhan itu mesti orangnya rendah hati, ya. Rendah hati bahwa semua itu ada kuasa Tuhan. Tetapi kalau merasa dirinya lebih atau apa itu berarti sudah mulai ini, tidak percaya ini. Ya. Ini untuk siapa aja? Untuk siapa saja? Ya. Apakah dia kelihatannya dalam tanda kutip ya, secara fisik kelihatannya rajin beribadah, tapi kok orangnya kayak gitu ya, mungkin secara fisiknya tapi hatinya belum. Nah, makanya kita namanya hubungan kita dengan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Makanya jangan sekali-kali kita menganggap orang lain keliru atau salah, karena kita nggak tahu. Nah, yang pertama, kita harus terus bisa sadar. Yang kedua, biar lebih percayanya lebih kuat lagi. Nah, yang ketiga, mengandung ajaran taat, ya, menetapi mana pauguran Tuhan kepada hamba. Jadi kita menyadari bahwa ini ya, kalau ada dia ingat enggak ya? Harusnya nanti boleh dibaca ya, pauguran atau kalau kemana ya, pauguran Tuhan kepada hamba atau syahadat. Suksma kawekas adalah tetap menjadi sembahan hamba yang sejati dan seterusnya. Nah ini dulu ya, dulu waktu materi itu ya, materi itu kan disampaikan, kita harus pertama mengingatkan dulu kata-katanya. Jadi biar mulai dari awal, ya dari awal itu kata-katanya dulu diingat-ingat. Ya, jadi diingat. Ya. Jadi diapalki. HP-nya tuh ya jangan dipipis. Nah, ini ya, adik-adik ya. Ini lihat, ya ada gambar apa? Ya, ada gambar apa ini? Ini seorang bayi. Dia walaupun belum bisa siapa itu orang tuanya, biasanya orang yang terdekat. Ya, orang yang terdekat. Biasanya kan ibunya. Jadi dia itu kalau sudah memegang tangannya hanya sekedar apa ya, telunjuknya aja udah marem tuh ya, ayem gitu ya. Karena dia udah yakin mesti ada yang melindungi. Nah, itu sudah kelihatan dulu. Mungkin adik-adik udah lupa sekarang, udah lupa. Dulu itu anak bayi itu kalau sudah megang apa ya jari itu udah merasa yakin aman gitu ya. Karena percaya bahwa ibunya itu mesti melindungi, dah percaya gitu aja. Ya itu dulu waktu bayi, tapi udah lupa, saya yakin adik-adik udah lupa. Ya. Nah ini contoh. Karena apa kok dia begitu percaya? Karena masih deket ya, karena nafsu-nafsu dan angan-angannya belum banyak bergeraknya. Jadi dia masih yakin 100%. Ini aja sudah lahir loh ya. Apalagi dalam kandungan dia tuh mau tidak mau tetap menjadi apa ya istilahnya tanggung jawab ibunya. Begitu keluar dia udah mulai mandiri aja masih tergantung, ya masih tergantung. Nah ini yang kelihatan lah pada kita itu dengan Tuhan dulunya menyatu, ya kok malah sekarang kadang lupa, nah, gitu loh. Padahal itu yang benar-benar ya yang dulu awal mula kita tuh dari sumbernya dari Tuhan. Makanya selalu diingatkan. Ini saya kasih ilustrasi biar memudahkan. Saya pengennya mengembalikan lagi kesadaran kita, ya, yang gampang-gampang aja, yang terdekat aja, ya, dengan orang tua kita, orang-orang di sekitar kita dulu aja, ya. Ini jadi ini Panembah itu hanya menjaga hubungan ini terus, ya merasa. Jadi anak nih coba, ini kalau udah nempel ibunya udah 100% yakin, udah percaya, nggak ada rasa takut ya. Dan seterusnya. Ini hanya gambaran-gambaran ya adik-adik semuanya. Kalau bisa, ini sudah Tuhan itu seperti ini. Ya, jadi Tuhan itu seperti ini. Tuhan itu bagaikan seorang ibu terhadap anaknya. Kasihnya semuanya dicurahkan untuk anak, untuk melindungi. Itu Tuhan. Tapi kok nggak terasa ya, karena merasa tadi. Kalau anak bayi, yakin kalau kita sudah dewasa, mungkin sudah mulai nggak terasa tadi. Ada penghalangnya, yaitu nafsu-nafsu dan angan-angan kita. Karena merasa mandiri, oh aku bisa gini kok, aku nggak perlu itu kok, nggak perlu itu kok kan begitu. Saya nggak perlu Tuhan kok, saya nyatanya bisa seperti ini kok, saya bisa pinter, saya bisa gini. Nah ini mulai hati-hati. Kalau angen-angen nafsu-nafsunya sudah mulai menguasai si manusia itu, semakin hari semakin jauh dari Tuhan.
Ya, kalau nggak sadar semakin jauh, wah, nanti tidak selamat akhirnya. Hidupnya nggak percuma, nggak bakal kembali pada Tuhan kok ya. Nah, ini yang perlu disadari. Nah, ini semakin besar, kan gandeng itu aja kan ya. Nah, inilah adik-adik. Ini sebuah gambaran-gambaran ya. Jadi kita itu harus terus gandeng terus dengan Tuhan. Nyambung terus dengan Tuhan. Ya. Jangan pernah lepas, jangan pernah lepas. Kalau kita manusia mungkin bisa lepas, ini bisa ya. Kalau secara fisik ya, karena ada dewasa nanti melepas. Tetapi dengan Tuhan tidak bisa lepas karena menyatu dengan diri kita. Ya. Tapi kok terasa lepas ya karena ada aling-aling atau penghalangnya. Makanya ajaran di Pangestu atau ajaran Sang Guru Jati ini bagaimana membuat penghalang tadi, yaitu siapa? Angan-angan dan nafsu-nafsu tadi menjadi apa ya, tipis, penghalangnya jadi tipis. Tipis transparan itu ya. Jadi tidak menjadi penghalang. Nah, kayak kaca itu bening gitu ya. Kalau kita misalnya kita mau berhubungan dengan keluar tuh ya, saya mau lihat keluar kan begitu ya. Contohnya saat ini aja saya misalnya di dalam ruang saya mau lihat keluar. Kalau ini ada tirai, ada gorden lah, misalnya gorden, nah nggak kelihatan luar. Makanya gordennya nanti diganti, misalnya ganti kaca, nah kan transparan, bisa melihat di keluar. Ini sama. Kita saat ini kalau merasa jauh atau merasa tidak bertemu dengan Tuhan ya karena tirainya atau penghalangnya itu tebal. Tapi kalau kita bisa tipis tetap ada karena kita masih hidup ya. Kalau masih hidup kan tetap masih punya angan-angan nafsu-nafsu. Tapi ini ditransparankan, jadi menjadi tipis, jadi tidak menjadi penghalang lagi. Justru memperjelas gitu. Nah ini ya. Jadi tingkatan panembah. Nah sekarang tadi saya sampaikan ya. Bagaimana toh untuk memulainya? Nah, tadi kan tingkatan kita masih belajar ya, masih belajar itu masih awal. Ya. Panembah raga kepada roh suci atau jiwa yang muda ya kita inilah ya. Panembah raga itu apa toh? Raga itu secara fisik dulu ya, jasmani kasar dulu ya, badan dulu. Jadi kalau kita mau berdoa ya fisiknya menunjukkan kalau berdoa, misalnya kalau sholat ya, jadi prosesnya dari luar dulu. Jadi badan jasmani kita kelihatan, oh meluhurkan nama Tuhan. Ya, jadi misalnya dipakai tangan ke atas kalau Islam loh ya. Kemudian nanti menunduk, rukuk, sujud dan seterusnya. Ini secara fisik. Ya, jadi secara fisik kelihatan. Harus ditunjukkan bahwa kita bakti. Nah, syarat melakukan ada nih mengendalikan nafsu. Ya. Nah, ini kadang sulit, enggak kelihatan. Mau menambah aja malas-malesan tuh ya dan seterusnya. Ya. Nih, membangun rasa percaya dan taat. Ya. Cipta digunakan untuk mengingat Tuhan dan utusannya. Ini terus, ini aja kita dikatakan masih muda. Jadi kita sudah mulai, tapi ya ada tadi malas-malasnya itu. Ya. Jadi panembah raga itu gini. Kalau paling gampang secara fisik dulu aja ya. Jadi gini, kita gunakan atau kita gerakkan semua anggota tubuh kita sesuai dengan fungsinya. Jadi sebelum ke tataran panembah ya, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tangan kita manfaatkan hal-hal yang baik. Artinya apa? Apa tuh yang untuk tangan itu ya menolong kan itu, ya, menolong orang lain, membantu dengan tenaga kita ya, dengan tangan kita. Bukan kebalikannya, mencubit atau membuat sakit orang lain, apalagi kalau nanti berbuat sudah jahat lagi, lebih jahat lagi ya, mencuri atau apalah ya, merusak kan begitu. Ini dari fisik. Jadi sembah rogo atau panembeng rogo itu kita mengatur dulu secara fisik. Kaki kita juga dipakai dengan baik ya. Apapun yang ada di dalam kelihatan ya. Mata kita, telinga kita, mulut kita, bicara kita kan begitu. Ini ke arah yang baik dulu. Jadi kita yang namanya panembah. Panembah itu mendekat kepada Tuhan, artinya fungsi yang ada pada diri kita, ini kita arahkan untuk menjadi jalan kebaikan. Ya, karena apa? Kita
turunkan di dunia ini untuk meneruskan karsa Tuhan yang berupa untuk kebaikan di dunia. Ini harus dipahami dulu. Ya. Jadi intinya gitu ya, intinya semua yang ada pada diri kita dimasukkan yang positif gitu aja, positif. Nah, itu terus sampai sekarang pun kadang kita belum bisa. Saya aja ya, ini yang mungkin udah lama ya. Kalau jadi warga Pangestu memang kalau aturannya kan umurnya 17 ya, atau yang sudah cukup bisa memahami boleh. Kalau mengenal ajaran saya udah lama, tahun 70-an ya, 75, 76 itu sudah tahu tentang pelajaran yang baik-baik itu ya. Tapi kadang kita masih ya, padahal udah puluhan tahun ya, itu aja masih kadang menggunakan raga kita itu masih kurang tepat ya. Nah makanya ini terus dicoba, terus belajar dan belajar. Ya, jadi ini tingkatan yang pertama itu bagian penambah raga kita kepada Rosi. Rosi apa? Ya lebih dalam lagi. Ya. Nah ini terus dilakukan. Nanti akhirnya apa? Masuk ke yang kedua, tingkatan kedua. Panembahnya Roh Suci kepada Suksma Jati ini jiwa dewasa. Wah ini sudah proses yang perlu waktu yang cukup panjang juga mestinya, dan perlu ketekunan yang luar biasa. Ya. Nah, kita ini kebanyakan masih di sini jiwa muda. Jadi masih lupa, masih ada hal-hal yang pada diri kita masih kurang sesuai dengan yang dikarsakan Tuhan. Nah, berarti ini masih muda. Kalau sudah masuk ke yang kedua, wah ini sudah orangnya sudah bagus sekali nih. Jadi kalau manusia yang sudah nomor 2, nah ini sudah luhur ini. Ya sudah luhur budinya, orangnya bagus sekali nih. Semua yang ada pada dirinya, pada orang tersebut bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, bisa menjadi lantaran karsa Tuhan demi kebaikan orang di sekitarnya. Ini kalau kita sudah gini, cirinya gitu. Nah panembahnya gimana? Sebenarnya panembahnya bentuknya ya hampir sama aja. Pengurangnya ya tidak berubah kok ya. Ya itu aja kok. Tetapi semakin tinggi derajatnya inilah. Ya jiwanya sudah dewasa. Ya. Jadi jiwa dewasa itu apakah orang yang sudah tua? Tidak. Jiwa yang dewasa itu kalau seseorang itu sudah memahami benar posisinya dia sebagai hamba Tuhan. Dia diutus di dunia ini untuk kebaikan, atau istilahnya memayu hayuning bawono. Jadi membuat sekitarnya itu menjadi memayu, membuat ayu, membuat baik, hayu, membuat rahayu kan itu. Bawono itu jagat. Jagatnya ya mulai dari kecil, yang di sekitarnya makin luas dan seterusnya. Nah, ini orang-orang yang ini nomor 2 ini kelihatan. Sudah mulai kelihatan semua tutur katanya, semua perbuatannya ini hanya demi baiknya keadaan di sekitarnya. Nah sekarang kita tengok ke diri kita. Apakah kita sudah ada manfaatnya bagi sekitar kita? Atau kebalikan, malah kalau keberadaan kita itu justru mengganggu atau merepotkan orang lain. Nah ini berarti jiwa muda aja belum, artinya panembah aja belum. Masih di luar sana istilahnya. Kita belum menyiswa, artinya kita belum tahu posisi kita. Jadi jiwa muda ini aja, ini artinya jiwa muda ini kita sudah mulai menyadari. Ya, jadi kita sudah mulai berusaha nih. Makanya hati-hati, kadang-kadang bukan hanya jiwa muda, jiwanya belum sampai. Artinya pengendalian jiwa atau pengendalian nafsu itu belum. Kadang itu. Nah kalau sudah jiwa muda, sudah mulai terus, nah baru ke sini. Nah, kesininya itu menjadi panembah Roh Suci kepada Sukma Jati atau jiwa dewasa ini tidak bisa kelihatan kasat mata itu ya orang itu enggak, tapi dari perilaku sudah menunjukkan. Ya. Jadi perilaku ini adalah kedewasaan jiwa. Jadi dari semua tingkah lakunya pasti membawa kebaikan. Ya. Syaratnya rasa taat terus pada Tuhan, meresapi hati, diri bakti, membangun watak nerima, jujur, sabar. Udah ini sudah mulai ini. Terus itu aja. Nerima, jujur, sabar dan seterusnya. Watak Pancasila. Ya. Nah,
Ketiga, nah ini lebih tinggi lagi ya sudah. Ini orang ya tadi sudah ini para nabi dan rasul. Nah, saya gini, ini sudah mulai ke sini. Nabi dan rasul itu jiwanya sudah luhur. Dia sudah bisa 100%. Ya, ini ya. Panembah roh sukma sejati pada sukma kawkas tadi. Berarti ini sudah 100% bisa menjadi perantara kesatuan. Jadi apa yang diucapkannya itu menjadi sabdanya Tuhan ya lewat orang ini. Makanya orang-orang suci itu di sini. Orang-orang suci. Ya. Jadi nabi lah, nabi, gampangnya nabi. Para nabi itu tatarannya udah sampai di sini. Jiwanya udah luhur. Semua hanya menjadi perantara Tuhan. Mulai dari ucapannya, tingkah lakunya, pemikirannya itu sudah itu dari Tuhan langsung. Nah, ini kalau di sini. Lah kita sampai di mana? Ya kita nggak usah mikir sampai di mananya. Kita mungkin ya yang kita akui aja kita masih muda lah. Mau kita ya masih malas-malesan kok ya. Ya suruh percaya pada Tuhan aja masih malas, apalagi mau apalah, mau sholat atau mau ke gereja atau masih malas ya malas ini. Kadang masih di luar ini kita artinya kita tidak menyeswa itu tidak menyadari kita sebagai manusia. Ini tingkatannya ya adik-adik semuanya. Jadi ini berproses. Ini ada tangga. Nggak bisa orang langsung ke sini, nggak bisa. Langsung 2, 3 nggak bisa. Ini dulu. Lah kapan sampai 2 udah nggak usah dipikir. Terus baik dan baik terus. Nanti akan. Nah ini kayak tangga. Ya. Kita mau ke atas mulai dari sini terus saja. Terus. Mungkin kadang turun lagi, naik lagi terus. Jadi ini tangga menuju ke kebaikan istilahnya gitu. Dekat dengan Tuhan. Ini hanya gambarannya ya. Jadi ada proses. Jadi adik-adik jangan sampai berhenti, ya, jangan berhenti. Terus mencoba berbuat baik dan baik, nah, terus setiap saat. Ya mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Wong kita berusaha gitu aja masih kadang kecampuran yang nggak baik kok ya. Padahal kita mau apa gitu ya, mungkin tidak sengaja berbuat yang tidak baik, tidak sengaja, nah itu juga termasuk. Tidak sengaja itu berarti juga derajat kita masih turun lagi. Saya ngomong kok nggak sengaja melukai hati orang lain, nah berarti kita juga kurang baik lagi kan gitu. Tapi nggak apa-apa, asal pertama dulu disengaja. Saya memang sengaja mau gini biar orang lain sakit atau biar lain apalah. Tapi lama-lama itu hilang, menjadi kadang masih tidak sengaja. Masih ya tidak sengaja itu berarti untuk menebus dosa-dosa kita aja ya. Nggak sengaja tapi tetap ada hukumannya istilahnya gitu. Tapi nggak apa-apa terus. Nanti sampai akhirnya kita bisa sempurna. Nih. Nah, para ahli ada juga pemahaman kan banyak ya. Para ahli mengatakan ini ya. 4 tataran kalau tadi 3 itu di dalam sabda Sang Guru Jati ya. Kemudian para ahli, bagi para ahli ilmu ketuhanan, Panembahan dibagi atas 4 tataran. Sembah 1, sembah raga. Sembah raga adalah pertanda atau isyarat yang kasat mata. Nah, ya tadi yang berkenaan dengan tata krama hamba menghormati Tuhan sebagai hambanya. Ya. Kalau bentuk fisiknya, kalau kita sholat itu ya, secara sholat itu kelihatan. Ya. Fisiknya berdiri, kemudian rukuk, seterusnya. Kalau kita berdoa, apalah cara saya. Ini namanya sembah raga. Nah, kalau ini sudah benar, sudah sesuai, baru ke tingkat yang lebih tinggi lagi sembah cipta. Cipta itu apa tahu ya? Angan-angan kita lah ya. Jadi di dalam pikiran kita. Kan kadang kita kelihatannya sholat, kelihatannya berdoa kalau di gereja misalnya atau apalah. Tapi pikirannya sampai mana-mana. Nah, ini berarti ciptanya masih belum bisa dikatakan menyembah Tuhan. Kalau kita istilahnya jumbal-jumbul ya, jumbal-jumbul itu ya kemana-mana lah gitu ya. Ini sembah raga, itu secara fisiknya, kadang kita sudah benar-benar kelihatan sembahyang gitu ya, tapi mungkin ciptanya belum. Nah, ini proses juga, enggak apa-apa. Kita sekali lagi ini berproses. Ya. Naik lagi kalau sudah, saya sudah mulai istilahnya apa ya, khusyuk. Nah, khusyuk itu mulai di sini. Mulai loh ya, belum khusyuk bener. Sembah kalbu.
Ya, sembah kalbu atau hati kepada Tuhan artinya hamba telah menyucikan hati dengan membangun watak utama atau berbudi rahayu sehingga sembahnya sudah dari hati. Ya. Sama dengan tingkat pandang roh suci. Nah, ini sudah mulai. Jadi sudah mulai terasa gitu ya. Kita berdoa itu ada rasa apa ya? Apa ya? Ketenangan gitu di sini. Hatinya yang berdoa. Jadi ciptanya atau angan-angannya sudah mulai bisa lerem, ya lerem. Artinya lerem itu udah nggak kemana-mana, sudah bisa diem gitulah, diem. Pikirannya udah diem. Ya kalau mulutnya diem gampang, tetapi kalau pikirannya diem kan perlu proses ya. Loh gimana tuh kelingan sendiri, oh ingat sendiri ya memang ya itulah. Bagaimana nanti berproses sekali lagi. Jadi kita nggak usah tergesa-gesa. Ini memang perlu laku. Laku itu latihan yang terus-menerus. Ya, nih. Terus, nah tadi ya kan sama toh. Ini kan yang nomor 2 tadi, tataran nomor 2. Ya, roh suci kepada. Tataran ketiga yang tadi sama dengan di sini. Yang keempat, sembah rasa. Sembah rasa adalah sembahnya orang yang telah sampai pada tataran budi luhur. Dalam menyembah Tuhan telah menyerahkan jiwa raganya, merelakan hidup matinya kepada karsa sumakawa. Sama dengan ini. Ini udah di luar tadi. Ya, ini proses-prosesnya. Ya, jadi sekali lagi, jadi apakah sembahyang itu dengan cara sholat boleh, dengan cara apa boleh? Nah, bisanya khusyuk ya. Yang penting kan khusyuknya tadi. Ternyata bukan dibanyain sholatnya, bukan dibanyain ke gerejanya, tetapi diperbaiki dulu perilakunya. Ya, jadi keseharian itu pikirannya, perbuatannya itu diperbaiki dulu, nanti baru ke sana, baru kalau kita coba menambah lebih lagi. Jadi sekali lagi tangga bertahap. Ya, satu step terus nanti kalau turun lagi ya naik lagi ya dan seterusnya. Ya, jadi tidak ada pernah selesainya. Ya, jadi hidup karena kalau orang kan gini. Kalau orang Islam ya, kalau orang Islam itu kan hidup itu adalah ibadah gitu ya. Yang kita kan ibadah kayak gini ya. Ibadah itu sesuatu yang menuju kepada kebaikan atau istilahnya menjadi perantara Tuhan, itu namanya ibadah. Ya kan istilahnya ibadah gitu. Nah ini adik-adik lihat apa nih kira-kira? Ini ruang tamu ya. Ruang tamu itu misalnya tempat kita ya. Kalau kita kan kalau di rumah ruang tamunya ini kan bersih gitu ya. Itu kan kalau dilihat enak ya. Nah, ini syaratnya juga. Jadi syaratnya kalau kita hati kita nyaman, tempat kita tuh nyaman, misalnya kita mau duduk, kita mau ngobrol, itu kalau tempatnya bersih. Jadi syaratnya kalau kita bisa ngobrol dengan Tuhan dengan nyaman, itu kalau bersih, kalau suci. Saya ibaratkan gini, kalau sucinya hati gimana? Ya tadi membangun watak tadi, harus ikhlas, rela ya tadi, rela, narima, jujur, sabar. Tapi kalau secara fisik ya gini, dibersihkan ya. Kalau kita hati kita di tempatnya, kalau kita mau sembahyang berdoa ya cari tempat yang bersih. Artinya kalau kita secara fisik ya kita harus membersihkan diri dulu. Kalau orang Islam kan wudhu misalnya gitu ya. Ada yang mandi kan boleh. Ini secara fisik. Jadi tempatnya harus bersih, suci. Kalau tempat ya bersih gitu aja ya. Kalau hati bisa suci. Ya kan ini syaratnya. Artinya nah dengan cara apa? Kan dipel. Kalau tempat dipelnya gampang ya, pakai pembersih, kita pel. Kita setiap hari harus ngepel juga hati kita. Hati kita dipel, dibersihkan. Ya. Ngepelnya pakai apa ya tadi yang 5 watak utama ya. Rela, narima, jujur, sabar. Ini untuk ngepel, untuk membersihkan kotoran-kotoran di dalam hati kita. Ya. Jadi sama ya, adik-adik semuanya. Kita fisiknya juga fisik kita itu biar bersih apa? Berbuat kebaikan, dan kebaikan itu fisik. Caranya membersihkan fisik itu gitu. Bukan dengan terus mandi, bangun tidur mandi, nanti mandi itu kan fisik secara. Tapi fisik yang sebenarnya adalah kita membiasakan. Jadi badan kita itu bukan secara fisik itu kelihatan bersih putih ya, tapi bersihnya itu karena di dalam atau di badan kita sudah tidak melakukan hal-hal yang negatif. Ya.
Ini pemahaman ya. Jadi kita naik ngopeni awak itu ya, bukan kalau wah kulitnya jadi putih bersih menjadi berarti orangnya suci, enggak. Jadi badan kita menjadi baik atau bersih itu kalau kita selalu melakukan hal-hal yang terpuji. Ya. Mungkin kulitnya hitam ya enggak apa-apa. Kulitnya hitam tapi kan orang itu baik gitu. Itu secara fisik ya. Jadi jangan fisiknya itu. Kalau hati lebih sulit lagi ya kelihatannya ya. Nah, ini. Nah, ini kan ibaratnya nih hati, kalau sekarang hati. Nah, hatinya bening gitu ya. Ini air gitu ya. Air ini kan bening gitu ya. Jadi tembus pandang, artinya sudah tidak ada kotoran. Ya, hati itu gimana ya? Terus dibersihkan terus tadi. Ya. Bersih di mana? Hati itu dengan secara sadar, percaya dan taat tadi. Ya, dengan Tuhan. Ya, dengan cara wataknya tadi diperbaiki tadi, hastasila itu memberikan semuanya. Ya, jiwa dan raganya itu dengan cara hastasila kemarin ya. Pelajaran yang kedua kemarin. Ini terus ya berproses sedikit demi sedikit terus kan begitu. Nah, nih. Nah, adik-adik, ini gambaran. Ini apa toh? Ini air, ini juga air. Kita saat ini kita ini ibaratnya air ini loh. Air yang mau menetes ini. Ini kita saat ini menjadi manusia itu ini. Nah, kita nanti arahnya akan kembali ke sumbernya air, misalnya ini sumbernya. Jadi kita nanti menetes masuk ke sebuah ini jadi satu. Ini ibarat ya, sekali lagi ini ibarat. Manusia ini sebenarnya dulunya juga dari sumber air yang luar biasa besarnya ya, sumber air yang maha segalanya, yaitu Tripurusa kemarin dulu ya. Ini Tuhan misalnya ibaratnya Tuhan. Ini Tuhan dari sumber segalanya, kemudian kita kan kemarin ya, kalau keterangan di Gumalari Dumadi kemarin ya, ada uap-uap air ya, kemudian ngumpul jadi awan, kemudian jadi tetesan hujan. Nah ini, nanti kita kembali lagi. Ini berproses. Ya proses. Nah air ini bisanya menyatu dengan yang ada di sini kalau ini sudah sama dengan ini, artinya suci. Ya. Jadi kondisinya kita awalnya dari suci, bisanya kembali kalau kita suci lagi. Kalau belum suci nggak bisa. Kalau belum suci ibaratnya apa? Ini ada dibungkus. Jadi ini misalnya gini. Ini masih ada pembungkusnya, bisa kasih plastik. Nah, ini ya. Walaupun dia telah transparan, tetapi karena masih ada bungkusnya, atau mungkin dikasih botol kan, misalnya ada botol, mungkin ada dikasih apalah. Jadi manusia itu sebenarnya dari sumber ini, sumber kehidupan, kemudian ada pembungkusnya. Ya kan? Bungkusnya kan 4 anasir kemarin ya, yang kita jelaskan dulu ya. Nah ini membungkus ini. Ya. Nah prosesnya agar bisa kembali ke sini ya kita harus terus biar sifatnya ini dengan sifatnya ini sama. Padahal Tuhan itu maha segalanya tadi ya. Ya maha luhur, maha suci, maha adil, maha murah, maha segalanya. Nah ini harus punya sifat itu dulu biar bisa kembali ke sini ya. Sifat itu dimaksud orang yang berbudi luhur. Ya, jadi orang berbudi luhur itu gampang masuk kembali ke Tuhan lagi karena prosesnya seperti itu. Ya. Nah, syaratnya tadi syarat manembah biar bersih tadi. Kesucian lahir dan batin. Ya, lahir tadi saya sampaikan lahir. Ya, bersuci dengan cara apalah kita mandi dan seterusnya. Itu yang penting sebenarnya batinnya. Itu lebih penting. Ini juga penting, ini lebih penting. Waktunya ya kalau bisa teratur ya, ajak ya kapan gini. Kalau kita yang masih berjiwa muda, misalnya kita itu ya fajar lah pagi sama terbenamnya matahari. Gak apa-apa, 2 kali dulu latihannya kan gitu ya. Kalau udah mulai dewasa agak sedikit ya, kalau sebenarnya ini hanya memudahkan aja. Ini hanya memudahkan. Bolehlah kalau tengah malam. Ya tambah tengah malam, bedanya tengah malam aja. Ya kita kalau malam, kalau di Islam sholat tahajud istilahnya kan begitu. Boleh, itu lebih biar apa toh? Ya kondisinya lebih tenang. Ya kalau kondisi lebih tenang itu berarti kan lebih mudah lah. Ya, lebih mudah dalam mengatur ya, mengatur angan-angan itu kan bisa. Nah, tempatnya bersih itu pasti ya. Diusahakan. Jadi tempat yang mau kita pakai untuk sembahyang itu yang bersih, jangan kotor, apalagi bau, apalagi ya nggak nyaman itu. Mungkin karena bau ya, nggak ada nyamuk dan seterusnya kan mengganggu. Nah, ini jangan sampai dibuat kondisinya
Kesucian itu dari lahir dulu, kelihatan bersih dulu ya, apalagi batinnya ya, lahir dan batin. Catatan, nah satu, ini ya tadi dalam Pak Nembah tadi untuk apa toh? Mengerti siapa dirinya kita hamba dan sadar siapa yang disembah, yaitu Tuhan Allah. Sumber hidup yang tidak berwarna, ya, tidak berupa, tidak berarah, serta tidak bertempat. Dan utusannya yang abadi, sukmo sejati. Di mana yang disembah? Di hati sanubari yang suci. Ya, jadi adik-adik semuanya, tolong mulai dipahami mulai sekarang. Kalau mencari Tuhan itu jangan keluar. Carilah di dalam hati kita masing-masing. Jadi jangan seolah-olah Tuhan itu jauh, jangan kebalik. Kalau kita kan gini, kalau mencari keluar itu seolah ada usaha yang luar biasa ke dalam ya, keluar ya. Tapi kalau kita ke dalam katanya hanya membersihkan aja. Ini kok masih gelap sih hati kita kan gitu ya. Makanya kita bersihkan itu. Jadi sebenarnya Tuhan itu ada di dalam diri kita. Ya, ini yang pertama yang menjadi catatan kita. Jadi jangan sekali-kali membayangkan Tuhan ada di luar diri kita. Nah ini penting. Tuhan sudah ada pada diri kita. Hanya kita belum bisa menemukan di dalam diri kita. Karena apa? Hati kita masih kotor. Beda loh ya pemahamannya ya. Jadi kalau sebelumnya kita, Tuhan itu ada di sana, misalnya di langit. Nah ini hati-hati. Sekarang mulai berubah. Bukan di langit, tapi di dalam hati. Ya. Dua, meresapkan paugeran. Tolong nanti hati-hati kalau setelah ini, nanti setelah pertemuan yang ke-8, nanti ada yang namanya ulasan. Ulasan itu penjelasan lebih lanjut. Ya, untuk tadi memperdalam tadi. Nah, nanti adik-adik harus mengenal atau menghafal namanya paugeran. Nanti ada pangesti untuk menuntun aja. Ya, menuntun agar kita bisa biar hati kita terang terus atau biar suku padang ada pangesti 1 untuk tuntunan, pangesti 2 dan seterusnya. Ya. Nih, jadi meresapkan paugeran bahwa sejatinya suksma kawaka, suksma jati dan rosi itu dalam keadaan tunggal. Nah, ini. Jadi sekali lagi kita harus paham, kita harus tahu, kita sudah mulai menyadari, sudah ada perubahan paradigma. Paradigma itu suatu pegangan sebelumnya atau sesuatu yang biasanya menjadi keyakinan, paradigmanya mulai berubah. Tuhan yang sebelumnya kita anggapnya di luar diri kita balik, Tuhan ada di dalam diri kita. Oke. Nah, ini apa adik-adik? Ini ada beberapa hal yang mungkin menjadi penghalang. Kita nggak boleh Pak, kalau kita sakit gimana? Apa kita tetap bisa kan ini gambar-gambar ya ini ya? Apa kita tetap bisa sembahyang? Ya bisa. Ini hanya sakit raganya, tapi kan jiwanya enggak, pikiran enggak masih bisa. Ya, fisik misalnya fisiknya sakit, saya nggak bisa kemana-mana ya nggak apa-apa, tapi tetap ingat, sadar kan batinnya kan yang fisik sama fisik. Kemudian ini perang. Kalau waktu perang gimana? Ya kalau perang ya tetap aja kesadarannya perang itu. Ini contohnya. Kita masih ada musuh kan begitu ya. Harus kita berdoa kan itu. Ya ini memang tugas-tugas kita itu kadangkala ya ini berbenturan pada sebenarnya ini kan secara lahiriah. Lahiriah kelihatannya penghalang tetapi batin tidak ada yang menghalangi. Ya, tugas apapun. Ya, kalau ini misalnya nih cewek, ya atau ada tanggal merahnya cewek itu apa? Misalnya datang bulan atau haid itu ya. Apakah itu tidak boleh berdoa? Boleh. Jadi tidak ada halangan. Ya. Kalau yang cowok apa nih? Kok bahasa mimi bahasa yang cowok. Nah, ini sama, ini juga enggak penghalang. Jadi kita tinggal kalau rasa kita kotor, wah saya kotor ya bolehlah. Kita bersihkan atau kita, tapi sebenarnya pada prinsipnya kesadaran kita pada Tuhan itu tidak ada halangan apapun. Ya, jadi kondisi apapun kita harus selalu sadar pada Tuhan, kontak dengan Tuhan. Ya, jadi itu terus. Ya, nah, ini halangan kan gitu ya. Kadang-kadang ini menjadi pertanyaan, halangan kita nggak boleh ini. Satu. Kondisi sakit. Nah, ketika tidak dapat berdiri, ya cukup dengan duduk. Sukar duduk,
dapat dengan berbaring, kan begitu ya. Disertai mengingat tata cara dan ucapannya. Jika sudah sukar mengingat dengan kata-kata, maka dia tetap sadar pada Tuhan. Ya, menurut keluar masuknya nafas ya gitu. Ya. Ini bisa terjadi pada siapa aja. Mungkin sekarang kita semuanya sehat, masih secara fisik bisa. Tapi nanti kalau sudah tua, untuk jalan nggak bisa, berdiri aja nggak bisa dengan berbaring. Ya, baring nggak bisa, ya tadi misalnya nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Berbaring ya sudah apa-apa, kata-katanya lupa-lupa, makanya diingatkan terus. Jadi adik-adik, ya tolong ini bisanya dilaksanakan atau kita kesadaran, ini kan kesadaran lah. Ini kalau kebiasaan, kalau kita kebiasaan untuk ingat pada Tuhan, ya kondisi apapun juga ingat. Itu aja. Jadi tidak ada halangan. Ya. Yang kedua, pada saat melaksanakan tugas negara, sedang menolong bencana, apalagi sekarang ini banyak bencana ya di mana-mana ya. Apa kita jadi relawan ya, apalagi baru apalah gitu ya. Ya tetap sadar pada Tuhan. Intinya kita kontak terus dengan Tuhan. Ya. 4, wanita haid atau habis melahirkan. Nah, itu juga sebenarnya tidak apa-apa, yang penting selalu sadar pada Tuhan. Jika ingin menambah boleh, asal perasaannya tidak merasa kotor. Gitu ya. 5, laki-laki ya setelah melakukan nutfah segera mandi. Jika tidak ada air dapat diganti dengan debu dan seterusnya ya. Tapi yang penting dalam hati. Yang membuat rasa kotor adalah ingatan pada kejadian yang baru dilakukan menyebabkan hati kita tidak tenang ya. Nah ini. Jadi ini adik-adik semuanya. Jadi sebenarnya tidak ada satu halangan apapun untuk selalu mengingat pada Tuhan. Tinggal kita, perasaan kita. Ya. Kita merasa apa? Makanya kita harus selalu berbuat baik dan baik. Ya. Nah, itu adik-adik semuanya sekedar untuk mengingatkan aja ya apa yang prinsipnya. Jadi prinsipnya Panembahan itu hubungan kita dengan Tuhan itu aja lah. Ya, jadi kita dengan Tuhan itu sebenarnya dulu itu jadi satu. Tapi setelah jadi manusia, kelihatannya terpisah. Ya, kelihatannya terpisah. Nah, karena merasa terpisah tadi, makanya kita harus berusaha untuk sebenarnya bisa menghilangkan bisa, tapi menipiskan ya penghalang itu, sehingga kita setiap saat itu selalu terus didampingi oleh Tuhan. Ya, jadi itu ya adik-adik semuanya, mungkin ini sekedar apa ya pemahaman aja lah, sekedar informasi tambahan untuk kita semuanya ya, bahwa kita itu hamba Tuhan ya, kita itu hamba Tuhan di dunia ini ya. Jadi makanya ayo kita setiap saat terus berhubungan dengan Tuhan. Tadi caranya gimana? Ya terserah, bebas saja. Ya makanya sekali lagi, kenapa Panembahan ini dikasih yang terakhir ini sebenarnya masalah pribadi adik-adik semuanya. Ya, ya nanti kalau di dalam Pangestu ada istilahnya, ada apa ya? Ada ucapannya ya, itu hanya sekedar untuk menambah wawasan aja. Ada boleh, karena intinya gini, kita akan menyadarkan pada diri kita masing-masing atau memberikan pemahaman bahwa sebenarnya yang namanya hubungan dengan Tuhan itu tidak boleh ada yang mengatur kecuali diri kita sendiri. Kita sama Tuhan itu ya sudah pribadi. Ya, tidak ada yang bisa memaksa kan begitu ya. Ya. Nah, itu dulu aja ya, karena ini kan terakhir ya, ini bonus ya, jadi nggak usah terlalu lama. Ya, mungkin nanti ada banyak sharingnya aja, banyak berbagi aja. Karena yang terakhir lah ya, nanti mungkin bisa tanya yang dulu-dulu ya, materi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya, keenam, ketujuh, sampai terakhir ini. Makanya tadi agak terlambat, enggak tahu nih. Ya, tadi kan kita berusaha ya, ternyata Tuhan itu tadi, kehendak Tuhan tadi. Saya juga lupa kalau diganti linknya itu, saya lupa sama sekali. Begitu saya coba, loh kok nggak bisa connect, saya sini nggak bisa connect tadi. Saya ingatnya, oh tadi malam.
Tadi malam kita sudah diberi link lagi, link khusus ya. Kalau secara organisasi ini setiap daerah diberi link khusus. Nah, makanya tadi mohon maaf agak sedikit terlambat. Nah, makanya kita aja, ya namanya manusia pakai lupa juga tuh ya. Padahal sudah diinget-inget. Tapi begitu ada kejadian, tapi segera ingat lagi. Oh iya kan begitu. Ya, jadi inilah fungsinya kita menambah itu. Begitu kita lupa, kita langsung diingatkan. Karena kebiasaan aja, masalah kebiasaan. Ya, jadi jangan sampai lupanya berlarut-larut. Nah, itu. Ya, saya kira itu dulu penjelasan atau keterangan tentang Panembahan. Nah, mari kita sama-sama diskusi sekarang. Mau diskusi apa yang mungkin bisa kita sama-sama diskusikan ya, karena ini hal yang mungkin ya bisa dikatakan penting ya penting, tidak ya tidak, karena ini monggo saja, ini tergantung dari kita semuanya. Oke, monggo waktu kami berikan kepada semuanya saja, Mbak-mbak, adik-adik, untuk apa yang nanggapi atau mungkin ada pengalaman atau mungkin ada yang kurang jelas kan begitu. Monggo waktu kami berikan ke adik-adik semuanya. Mungkin ada yang perlu. Nah, ini bisa nyambung terus ini Mas Pujo nih, Mas Wahyu Pujo ini bisa nyambung enggak ya Mas ya? Ya. Bisa nggih Mas ya? Bisa, coba mic-nya bisa dibuka enggak Mas Wahyu Pujo Triyono? Karena ini enggak ada yang kelihatan apa ya? Kameranya. Kameranya tertutup nih. Monggo kalau mau dibuka monggo nggih, adik-adik, Bapak Ibu semuanya, kita bisa berbagi, sharing di sini. Ya, mungkin ada yang perlu ditanggapi, monggo. Monggo adik-adik, masih belum ada yang muncul nih. Monggo siapa? Oh monggo, Mbak Maudi mungkin mau memberikan tanggapan mungkin. Selamat sore. Iya, Katanya memang harus lebih banyak belajar lagi karena menurut saya ini banyak istilah-istilah baru yang baru saya dengar. Jadi mungkin harus baca-baca lagi dari awal sampai akhir. Itu aja Mas. Oh ini. Mungkin kalau ada Mbak Maudi mungkin ada apa aja wawasan gitu ya. Misalnya dari apa yang saya sampaikan tadi mungkin ada sesuatu yang baru, artinya baru itu mungkin ada yang ganjil kan biasanya gitu kan. Ada sedikit, ada yang tidak bisa dipahami mungkin kan begitu ya. Jadi kan ini kan sarana untuk kita berbagi aja. Jadi pada prinsipnya gini, di ajaran di sini di Pangestu itu membebaskan siapapun dengan cara apapun. Ya, intinya gitu. Jadi di ajaran ini tidak apa ya, tidak menganut satu cara sendiri, tidak ada. Jadi cara bagaimana banyak intinya begitu, mengembalikan lagi kebebasan hak setiap manusia untuk berbakti pada Tuhan. Nah, intinya di situ. Ya, jadi kita dengan beberapa syarat, kalau bisa, kalau bakti pada Tuhan itu apa ya, prosesnya seperti itu. Ya, jadi kalau Islam, Mbak Maudi itu apa agama? Islam, Kristen mungkin? Islam. Islam ya, kan gini. Kalau di Islam ya, mungkin mayoritas Islam ya. Kan ada istilahnya hablu minallah gitu ya, sama hablu minanas. Hubungan kita dengan Tuhan ke atas misalnya, ini hanya ibarat-ibarat. Itu bisa sempurna kalau kita ya hablu minallahnya itu bisa sempurna kalau kita hablu minanas misalnya gitu. Intinya apa? Sebenarnya keberadaan Tuhan itu tidak jauh di mana, tidak jauh di sana, tetapi menyatu dengan kehidupan ini. Jadi sebenarnya Tuhan itu ada ya di masyarakat ini. Ya, jadi antara hablu minallah dan hablu minanas itu jadi menyatu, kan gitu. Intinya gitu. Jadi kalau kita bisa menyatu dengan masyarakat, sebenarnya kita sudah bisa menyatu dengan Tuhan. Jadi lebih mudah. Nah, gitu. Ini hanya kalau di ajaran ini pada prinsipnya lebih cenderungnya adalah untuk apa istilahnya, berapa
seberapa manfaatnya kita bagi sesama. Nah, intinya gitu. Kalau kita bermanfaat, kita dengan Tuhan itu gampang lah itu. Bagi Tuhan itu gampang. Kalau nek orang kita ya orang Jawa, aku karo kiwa tengenmu ora apa nek karo aku kan begitu. Dengan sesama aja ndak bisa menyatu, apalagi dengan Tuhan jauh. Lah wong yang sama-sama berunsur sing podo menungsone sing podo kelihatannya aja nggak bisa, apalagi dengan yang tidak berunsur nggak bisa. Nah, prinsipnya itu. Jadi kita harus bisa menyatu dulu dengan sekitar kita, baru nanti kita bisa menyatu dengan Tuhan. Itu sudah. Kalau ini pemahaman ya di sini adalah seperti itu. Jadi golek Gusti Allah lagi orangnya. Karena apa? Ya di ini ya di hidup ini kan Tuhan itu kan. Jadi enggak usah goleki kan kita jadi hanya tinggal kitanya masing-masing. Hanya gitu. Mungkin ada lagi yang lainnya, mungkin apalah monggo pemahaman yang lainnya atau pertanyaan atau mungkin apa ya punya pendapat monggo lah bisa kita bareng-bareng di sini, bisa saling berbagi mungkin ya ya memang agak sulit ya mungkin perlu ya nggak apa-apa ini berproses kok ini yang penting sekali lagi ini yang bisa biasanya aja coba Mbak Ocha mana nih Mbak Ocha masih bisa ngobrol enggak nih Mbak Ocha mungkin atau Mas yang lama nggak kelihatan juga isinya nggak kasih komen-komen. Jadi wadah ini mungkin di sana mungkin hawanya dingin juga ya di Solo ini hujan terus ini. Di Jakarta hujan nggak ya nih ya? Hujan ya. Monggo kalau masih ada kita kasih waktu nih Mas. Ini ekstra ya ini hanya pertemuan yang terakhir di dalam rangkaian ceramah aja. Kemudian nanti proses selanjutnya sekali lagi nanti ke cabang ya. Jadi kalau minta keterangan bisa ke cabang masing-masing yang terdekat untuk penjelasan. Masih ada beberapa materi tambahan nanti kalau ada ulasan ya. Karena bukunya yang dipelajari itu kan ada kalau kita punya 10 buku wajib itu ya. Yang kita sampaikan ini baru satu ya dari Sasongko Jati. Ya, yang 9 kan belum. Jadi yang 9 nanti diberikan pada waktu tambahan ulasan dari ya pengurus yang terdekat lah. Bisa memberikan tambahan-tambahan untuk penguatan. Memang intinya di buku Sasongko Jati. Masih ada enggak? Mungkin Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah tidak ada ya sudah cukup. Tidak apa-apa, nanti kita akhiri ya untuk rangkaian acara. Nah, sekali lagi karena ini pertemuan yang terakhir ya untuk rangkaian ceramah loh ya, rangkaian ceramah. Mungkin ada banyak ya, mungkin apa yang saya sampaikan ada hal-hal yang kurang ya, kurang tepat, kurang berkenan ya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya bertugas ini kan dalam rangka tugas dari organisasi, organisasi menyampaikan pokok-pokok aja nih, pokok-pokok pelajaran dari sang guru sejati yang menjadi ajaran yang diwadahi dalam suatu organisasi Pangestu. Ya seperti ini. Monggo nanti selanjutnya kita bisa bersama-sama untuk dalam istilahnya kalau kita itu menyiswa itu berproses tadi, berproses menjadi lebih dewasa. Dan akhirnya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita setiap saat. Saya kira itu dulu, kita tutup baru nanti mungkin kalau kita mau ngobrol-ngobrol dulu nggak apa-apa, kita tutup dulu aja karena sudah cukup saya kira pertemuan pada sore hari ini. Mari kita berdoa, kita akhiri pertemuan pada sore hari ini untuk kita masih melanjutkan dengan kegiatan kita masing-masing. Ya mungkin kalau ada sesuatu bolehlah nanti kita bisa kontak-kontak lagi kalau memang dibutuhkan. Oke, mari kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing berdoa dipersilakan.
Amin. Ya, selesai. Ih, matur nuwun. Monggo Bapak Ibu semuanya bisa dibuka kameranya sambil ngobrol-ngobrol udah selesai.